Abdul Samad bin Maqil bercerita, ada seorang anak perempuan sakit karena gangguan jin. Ayahnya sudah membawanya berobat kemana-mana. Setiap rahib dan setiap orang yang katanya bisa mengobati penyakit tersebut sudah dia datangi. Akan tetapi, semuanya tidak bisa mengobatinya. Pada suatu hari, sang ayah diberitahu ada seseorang yang katanya termasuk salah satu orang paling mulia pada masa itu. Sang ayah lantas datang menemui orang itu dan memohon dengan sangat agar dia berkenan mengobati putrinya. Dia bercerita bahwa dia sudah membawa putrinya berobat kemana-mana, akan tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Lantas, orang mulia itu berkata, "Saya khawatir, jika saya mengobati putrimu ini, maka engkau akan bicara kepada semua orang. Lalu, banyak orang yang akan berbondong-bondong menemuiku, sehingga hal itu akan membuatku kewalahan." Orang mulia itu memintanya berjanji bahwa dia tidak akan berbicara kepada siapapun. Setelah itu, orang mulia tersebut pun mulai mengobati putrinya dan berkomunikasi dengan jin yang bersarang dalam tubuhnya. Orang mulia itu berkata, "Wahai jin, keluarlah engkau." Jin itu menjawab, "Saya tidak akan keluar dari tubuh ini. Saya mau keluar dari tubuh ini, akan tetapi saya akan beralih masuk ke dalam tubuhmu." Orang mulia itu menjawab, "Baiklah, silahkan keluar dari tubuh ini dan masuklah ke dalam tubuhku." Lalu, jin itu keluar dari tubuh anak perempuan tersebut dan beralih masuk ke dalam tubuh orang itu. Lalu, orang itu membacakan bacaan pada seluruh pori-pori tubuhnya dan mengunci si jin dalam tubuhnya itu. Kemudian, orang mulia itu berkata kepada ayah anak perempuan tersebut, "Putrimu sudah sembuh, silahkan bawa pulang." Si ayah berkata, "Saya khawatir jin itu akan kembali lagi ke dalam tubuh putriku." Orang mulia itu menjawab, "Jin ini tidak akan kembali lagi ke dalam tubuh putrimu, insya Allah." Kemudian, orang mulia itu pun mulai menjalankan tirakat selama 7 hari dengan sholat dan puasa secara berturut-turut. Pada hari ke-7, jin tersebut berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak mau berbuka dengan makan sesuatu supaya engkau dapat tenaga?" Orang mulia itu menjawab, "Jangan terburu-buru, saya tidak butuh berbuka." Lalu si jin berkata, "Jika begitu, biarkan saya keluar dari tubuhmu ini." Akan tetapi, orang mulia itu menolak permintaan si jin tersebut dan berkata, "Kamu tidak boleh keluar dari tubuh saya." Orang itu terus melanjutkan tirakatnya sampai 7 hari lagi dengan sholat dan puasa. Pada hari ke-7, si jin berkata kepadanya, "Berbukalah, supaya engkau dapat tenaga dan tidak mati." Orang mulia itu menjawab, "Saya tidak butuh berbuka." Lalu si jin berkata, "Jika begitu, biarkan saya keluar dari tubuhmu ini." Namun, orang mulia itu menolak permintaan si jin tersebut. Lantas si jin pun berkata, "Jika engkau tidak membiarkan saya keluar dari tubuhmu ini, maka saya akan binasa di dalam tubuh ini, dan itu akan membuatmu binasa juga. Untuk itu, biarkan saya keluar dari tubuhmu ini." Orang mulia itu menjawab, "Saya khawatir, jika saya keluarkan engkau, maka engkau akan kembali ke tubuh anak perempuan malam tersebut." Lantas si jin menjawab, "Sungguh, saya tidak akan lagi kembali mengganggu anak perempuan itu, dan tidak pula yang lainnya. Apa yang telah engkau perbuat terhadapku membuatku lebih takut kepada manusia daripada kepada jin." Akhirnya, orang mulia itu pun membiarkan jin tersebut keluar dari tubuhnya. Sejak saat itu, setiap jin tersebut melihat manusia, jin itu pun lari sejauh-jauhnya. Selanjutnya, salah satu kisah Ka'ab al-Ahbar.
Ka'ab al-Ahbar bercerita, ada seorang laki-laki dari Bani Israel melakukan perbuatan keji, yaitu zina. Lalu dia pergi ke sungai untuk mandi. Tiba-tiba, air sungai itu memanggilnya, "Hai Fulan, kenapa engkau tidak bertaubat dari dosa ini dan mengikrarkan bahwa engkau tidak akan mengulanginya lagi?" Orang itu pun kaget dan langsung keluar dari dalam sungai seraya berkata, "Saya tidak akan berbuat durhaka lagi kepada Allah." Lalu, dia pun pergi ke sebuah bukit. Di bukit tersebut, terdapat 12 orang yang sedang beribadah. Orang itu tinggal bersama mereka di bukit tersebut, hingga lokasi tempat mereka tinggal mengalami kekeringan. Lalu, mereka pun turun untuk mencari tempat yang subur. Dalam perjalanannya, mereka melewati sungai tersebut. "Saya tidak akan pergi bersama kalian," kata orang itu kepada mereka. Lantas kawannya bertanya, "Kenapa?" Orang itu menjawab, "Karena di sungai itu ada orang yang telah mengetahui saya berbuat dosa dan saya merasa malu kepadanya." Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan dan meninggalkan orang tersebut. Ketika melewati sungai tersebut, tiba-tiba sungai memanggil mereka, "Wahai para abid, apa yang dilakukan oleh kawan kalian itu?" Para abid itu menjawab, dia bilang, "Katanya di sini ada orang yang pernah mengetahui dirinya telah berbuat dosa dan dia merasa malu kepadanya." Lantas sungai itu kembali berkata, "Subhanallah, jika ada seseorang marah kepada anaknya atau salah satu kerabatnya, misalnya, lalu anaknya atau kerabatnya itu ilsak dan kembali seperti apa yang dia sukai, maka dia juga akan kembali mencintainya. Kawan kalian itu sudah bertobat dan kembali seperti apa yang saya sukai, maka saya pun kembali mencintainya. Tolong, temui kawan kalian itu, lalu sampaikan hal ini kepadanya, dan beribadahlah kalian di tepianku itu." Setelah mendengar ucapan sungai itu, mereka pun lantas kembali menemui kawan mereka dan menyampaikan hal tersebut kepadanya. Lalu, mereka mengajaknya ke sungai tersebut. Mereka mulai menetap dan beribadah di sana. Waktu pun terus berjalan, hingga akhirnya orang tersebut meninggal dunia. Sungai itu lantas memanggil mereka, "Wahai para abid dan zahid, mandikanlah jenazah kawan kalian itu dengan menggunakan airku dan makamkanlah dia di tepianku, sehingga kelak pada hari kiamat dia dibangkitkan di dekatku." Lalu mereka pun melakukannya. Setelah prosesi pemakaman selesai, mereka berkata, "Malam ini kita bermalam di samping makam kawan kita ini untuk mencurahkan rasa belasungkawa. Kemudian, keesokan harinya, kita akan melanjutkan perjalanan." Akhirnya, malam itu mereka bermalam di sana, mencurahkan belasungkawa. Pada penghujung malam, mereka tiba-tiba mulai merasa mengantuk. Kemudian, pada pagi harinya, Allah telah menumbuhkan 12 pohon sarwa di atas kuburan orang tersebut, dan itu adalah pohon sarwa pertama yang Allah tumbuhkan di bumi. Mereka berkata, Allah tidak akan menumbuhkan pohon ini di tempat ini, melainkan hal itu sebagai pertanda kalau Allah menyukai dan merestui ibadah kita di tempat ini. Akhirnya, mereka pun tinggal menetap di sana dengan terus menjalankan ibadah kepada Allah. Setiap kali ada salah satu dari mereka meninggal dunia, maka jenazahnya dimakamkan di samping makam kawannya, hingga mereka meninggal dunia semua satu persatu. Ka'ab al-Ahbar berkata, Bani Israel biasa melakukan perjalanan spiritual ke makam mereka. Selanjutnya, Abu Bakar al-Ahnaf bercerita, dia mendengar Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pada saat di Baghdad pernah bercerita, Mukhah, saudara perempuan Bishr bin Al-Haris sedang menemui ayahku. Dia berkata,
Saya seorang perempuan yang bekerja dengan modal 2 danik. Uang 2 danik itu saya pergunakan untuk membeli kapas, lalu saya pintal. Kemudian, saya jual kembali dengan harga setengah dirham. Dari setengah dirham itu, 1 daniknya saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dari satu Jumat hingga ke Jumat berikutnya. Pada suatu malam, Ibnu Tahir Al-Taif kebetulan lewat sambil membawa lampu obor. Kemudian, dia berhenti dan berbincang-bincang dengan sejumlah orang yang berkepentingan. Lalu, sinar cahaya yang terpancar dari obor yang dia bawa itu, saya manfaatkan untuk menerangi kegiatanku memintal benang. Hingga saya memperoleh beberapa ikat benang. Kemudian, sinar obor itu berlalu pergi bersama perginya Ibnu Tahir Al-Taif. Lalu, saya menyadari bahwa Allah akan menuntut pertanggungjawabanku atas tindakanku memanfaatkan sinar cahaya obor itu tanpa minta izin terlebih dahulu. Untuk itu, tolong selamatkanlah saya. Apa yang harus saya lakukan? Ayahku berkata kepadanya, kamu sedekahkan 2 danik yang menjadi modal engkau itu, sehingga engkau harus menunggu tanpa modal sampai Allah memberimu ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Aku berkata kepada ayah, wahai ayah, bukankah lebih baik ayah katakan kepadanya bahwa baginya cukup dengan mensedekahkan beberapa ikat pintalan yang dia hasilkan di bawah sinar cahaya obor tersebut? Si ayah menimpali, wahai putraku, pertanyaannya tidak memungkinkan untuk diinterpretasikan seperti itu. Kemudian, ayah bertanya, siapakah perempuan itu? Mukhah. Aku menjawab, Mukhah, saudara perempuan Bishr bin Al-Harith. Lalu, ayahku berkata, dari sinilah saya datang. Wallahu a'lam bis-shawab.